Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Awang Pramudyananta, NIM 858176727. Perkenalkan, nama saya Susiningsih dengan NIM 858176537. Perkenalkan, nama saya Nini Suwayuni dengan NIM 858178942. Perkenalkan, nama saya Mary Susanti dengan NIM 858176354. Perkenalkan, nama saya Sri Ani dengan nomor NIM 85818181277. Di sini kami akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD Modul 2 KP2 Makhluk Hidup dan Lingkungan. Kegiatan praktikum pencemaran deterjen pada perkecambahan. Tujuan praktikum IPA di SD kali ini yaitu pengaruh deterjen pada perkecambahan. Untuk mengamati dan membuktikan secara langsung bagaimana deterjen dapat menghambat pertumbuhan tanaman kacang hijau karena bahan kimianya. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada air PDAM dan ada gelas kimia dan gelas kontrol. Ada juga sendok dan kacang. Ada juga deterjen, gelas ukur, tisu, Ada juga alat tulis dan ada juga lembar pengamatan. ada juga gunting dan juga foil aluminium. Selanjutnya, siapkan kapas, lalu masukkan satu persatu pada gelas yang sudah disiapkan. Berikut langkah percobaannya. Saya sudah memasukkan air sebanyak 1000 ml pada gelas takar. Selanjutnya, larutkan 1 gram deterjen bubuk pada air PDAM yang telah ditakar sebanyak 1000 ml tadi. Kemudian, aduk sebentar sampai rata. Tuangkan pada gelas pertama, yang mana gelas pertama itu adalah larutan deterjennya adalah 100%. Setelah tersisa larutan deterjen 500 ml, kita akan tambahkan lagi air ledeng hingga 1000 ml. Kemudian kita aduk sebentar hingga jadi rata. Kemudian tuangkan pada gelas kedua, yang mana pada gelas kedua kadar deterjennya menjadi 50%. Selanjutnya kita tambahkan lagi air pada gelas takar hingga 1000 ml. Kemudian tuangkan pada gelas ketiga, yang mana pada gelas ketiga agar deterjennya menjadi 25%. Selanjutnya kita tambahkan lagi air pada gelas takar hingga 1000 ml. Selanjutnya kita tuangkan pada gelas keempat, yang mana pada gelasnya menjadi 12,5%. Kemudian kita tambahkan lagi air pada gelas takar hingga 1000 ml. Kita aduk sebentar. Selanjutnya tuangkan pada gelas kelima,
yang mana pada gelas kelima kadar deterjennya menjadi 6,25%. Selanjutnya, tambahkan air lagi pada gelas takar hingga 1000 ml. Kemudian, kita tuangkan pada gelas ke-6, yang mana pada gelas ke-6 kadar deterjennya menjadi 3,10%. Pada gelas kontrol, jangan pakai air deterjen ya, cukup gunakan air PDAM saja. Hitung dan siapkan biji kacang hijau 20 butir. Kemudian masukkan 20 biji kacang hijau ke dalam setiap larutan air deterjen dan sesuai dengan label gelas. Kemudian tunggu hingga 30 menit. Selanjutnya kita siapkan sendok. Gelas yang sudah kita isi tisu tadi, kita akan kasih larutan yang sudah disiapkan ya teman-teman. Kita kasih 2-3 takaran sendok saja. Kita kasih larutan hingga ke gelas 6 ya teman-teman. Selesai pada gelas kontrol, gunakan sendok yang lain agar tidak terkontaminasi deterjen. Dan siram dengan air bersih, yaitu air PDAM ya. Siapkan gelas yang sudah diisi dengan tisu yang sudah dibasahi dengan larutan deterjen tadi. Setelah itu, letakkan biji kacang hijau yang telah direndam tadi, dan kemudian ambillah kacang hijau yang tenggelam. Pastikan biji-biji kacang hijau tersebut mendapatkan kelembapan yang cukup. Selesai pada gelas kontrol, gunakan sendok yang lain agar tidak terkontaminasi deterjen. Kemudian kita siapkan kertas timah. Tutup setiap gelas dengan kertas timah. Pastikan kertas timah menutup seluruh bagian atas gelas untuk menciptakan kondisi gelap. Tujuan penutupan ini adalah untuk memberikan kondisi yang seragam pada semua sampel, terutama dalam hal paparan cahaya. Perkecambahan seringkali lebih baik dalam kondisi gelap. Lakukan pengamatan setelah 24 jam atau hari ke-1 dan 48 jam hari kedua pada setiap pengamatan. Praktikum ini membantu dan memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan deterjen yang berlebihan, serta bagaimana polutan dapat mempengaruhi sifat fisik biji. Pada hari pertama,
dilakukan pengamatan awal terhadap biji kacang merah yang ditanam pada gelas dengan perlakuan deterjen dan gelas kontrol. Gelas-gelas diberi label 1-6 sesuai konsentrasi deterjen, serta 1 gelas kontrol tanpa deterjen. Tan dimulai dengan membuka penutup kertas timah pada gelas nomor 1. Kapas terlihat lembab dan biji kacang hijau berada posisi semula. Masih terlihat utuh dan belum menunjukkan tanda-tanda perkecambahan. Belum tampak akar maupun tunas keluar dari kulit biji. Kondisi serupa terlihat juga pada gelas nomor 2, nomor 3, sampai gelas nomor 6. Pada ke-6 gelas perlakuan tersebut, biji kacang hijau belum mengalami perubahan awal dan tetap dalam kondisi seperti saat awal diletakkan, menunjukkan tidak adanya perubahan bentuk atau tanda kecambah pada hari pertama. Selanjutnya dilakukan pengamatan pada gelas kontrol. Ketika penutup gelas kontrol dibuka, tampak biji kacang hijau mulai tumbuh membentuk kecambah. Terlihat akar kecambah berwarna putih mulai muncul dan menembus kulit biji sebagai tanda awal perkecambahan. Kondisi kapas tetap lembab dan mendukung pertumbuhan biji dengan baik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa biji yang tidak terpapar deterjen mulai tumbuh lebih cepat dibandingkan yang berada pada larutan deterjen. Setelah seluruh gelas diamati, masing-masing gelas ditutup kembali dengan kertas timah seperti semula untuk menjaga kelembapan dan kondisi percobaan tetap konsisten hingga pengamatan hari berikutnya. Pada hari kedua dilakukan pengamatan lanjutan terhadap biji kacang hijau. Pertama, gelas nomor 1 dibuka. Kondisi kapas masih lembab dan biji kacang hijau tampak mulai berubah bentuk. Namun, belum menunjukkan tanda kuat munculnya akar kecambah. Kulit biji terlihat sedikit mengembang, tetapi belum terlihat tunas atau akar yang keluar. Proses yang sama terjadi ketika membuka gelas nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Pada ke-6 gelas tersebut, biji masih belum berkecambah dengan jelas dan sebagian hanya menunjukkan sedikit pembengkakan sebagai tanda awal biji mulai menyerap air. Tetapi belum ada pertumbuhan yang signifikan. Selanjutnya, pengamatan dilakukan pada gelas kontrol. Saat penutup gelas kontrol dibuka, terlihat bahwa biji kacang hijau telah mengalami pertumbuhan lebih lanjut dibandingkan hari sebelumnya. Kecambah tampak lebih jelas dan berwarna putih cerah, serta mulai terlihat pemisahan kulit biji yang menandakan proses perkecambahan berjalan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa biji pada gelas kontrol yang hanya menggunakan air bersih tumbuh lebih cepat dibandingkan biji pada gelas yang mengandung deterjen. Setelah proses pengamatan selesai, dilakukan pada semua gelas. Masing-masing gelas ditutup kembali menggunakan kertas timah untuk menjaga kondisi kelembapan dan lingkungan pertumbuhan tetap stabil hingga hari pengamatan berikutnya.